Ustadz Mas'udi HS di jeda tarawih malam ke-21 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Hasbunallah wa Ni'mal Wakil di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin menyatakan, bagi orang yang memiliki kesolehan dengan sholat, puasa maupun dengan infak wan sedekahnya, maka seberatannya harus dipelajari dengan baik. Mari kita umpati nang satu ini. Kita sangat bersyukur di 10 terakhir pada bulan Ramadan ini masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan diharapkan ibadah yang dilakukan dapat menyempurnakan kekurangan kita pada Ramadan yang telah lalu. Rasulullah SAW memerintahkan pada akhir Ramadan untuk selalu mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya kita diminta untuk meningkatkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata semangat yang diperintahkan tersebut justru semakin menurun dilakukan oleh kita. Demikian kultum Ustadz Mas'udi HS di jeda tarawih malam ke-21 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Hasbunallah wa Ni'mal Wakil di Jalan Pangeran Antasari, Gang Hasanuddin, Banjarmasin Tengah, malam Rabu 11 April 2023. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk di akhir Ramadan itu agar kita mengencangkan ikat pinggang. Apa maksud mengencangkan ikat pinggang? Meningkatkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana justru kita pada hari-hari akhir sudah mulai menurun semangat kita. Ustadz Mas'udi HS menyatakan, bagi orang yang memiliki kesolehan dengan sholat, puasa maupun dengan infak wan sedekahnya, maka seberatannya harus dipelajari dengan baik. Karena kecerdasan dalam agama adalah mengerti tentang ilmu yang telah diajarkan. Amal yang dikerjakan tanpa ilmu akan menimbulkan banyak kerusakan daripada kebaikannya. Sholatnya, maka dia belajar tentang sholat dengan baik. Manakala kesolehan itu dengan puasanya, maka dia belajar puasa dengan baik. Manakala kesolehan itu dengan infak zakatnya, belajar dengan infak dan sedekah yang baik. Kecerdasan tidak muluk-muluk. Kecerdasan di bidang agama mengerti tentang ilmu apa yang kita amalkan. Karena amal yang dilakukan tanpa ilmu, kerusakan lebih banyak daripada kebaikannya. Jemaah rahimakumullah, orang terhalang dan gagal menjadi orang soleh apabila tidak mau menggali ilmu agama dengan benar. Ada kajian, kadang tertarik sedikit. Lebih banyak mengomentari daripada mendengarkan. Padahal komentar orang yang lebih bodoh dengan mengomentari orang yang lebih cerdas itu alamat kerusakan dunia dari dulu sampai hari ini. Dunia itu rusak, yang bodoh mengomentari yang cerdas. Ustadz Mas'udi HS memadahkan, setiap ambisi harus dikontrol oleh akal pikiran. Ambisi terhadap dunia kadalah dilarang asalkan kada berlebih-lebihan wan menghalalkan segala cara. Sehingga orang ambisi yang tinggi terhadap dunia maka akan menghalanginya menjadi orang soleh. Ustadz Mas'udi HS menegaskan, orang yang gagal menjadi orang soleh adalah pelit terhadap kelebihan yang telah Allah berikan. Karena di dalam harta kita ada milik orang lain yang harus dikeluarkan, yaitu 2,5%. Bila bentuknya infak, jumlahnya tergantung dari keikhlasan kita. Kadang-kadang infak itu lebih besar daripada zakat. Ada orang yang rela dengan infaknya membangun sebuah masjid yang uangnya bermiliar-miliar. Dia lakukan itu. Orang yang pelit tidak akan melakukan itu dan terhalang untuk menjadi orang saleh. Yang ketiga, orang yang terhalang menjadi orang yang saleh. Yang keempat, ar-riya'u fil amal. Setiap hendak ibadah selalu pamer dalam ibadahnya. Kalau ibadahnya dilihat oleh orang lain, hati-hati dia melaksanakan. Tapi apabila ibadahnya sendirian, maka kuncang kirap dilaksanakan. Paham biar nanti kuncang kirap itu. Makanya cengkirikan itu sini. Ibadah dipandang orang lain 2 rakaat, masya Allah, sholatnya, rukunya, sujudnya bagus. Pada saat tidak ada yang memantaunya, maka dia lakukan dengan cepat. Itu apa yang melatar belakangi ria dalam segala ibadah. Dan yang terakhir, yang menghalangi manusia untuk menjadi orang saleh adalah ajabu birrahi. Ajib, ujub dengan akal pikirannya. Seolah dia memandang orang lain itu kadang-kadang harus bisa diterima akalnya.
Ustadz Masudi HS menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kita bersama keluarga terkumpul di surga jika kita mampu menciptakan keluarga nang soleh wan solehah.